Assalamualaikum Sobat Muslim. Mengapa pengajaran tentang Yesus sering dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda di kalangan Kristen? Perdebatan berlangsung antara Bang Loding, Bu Santi, dan dua orang pendeta. Suasana diskusi menjadi semakin panas ketika kedua pendeta justru saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dan sama-sama merasa bahwa penjelasan merekalah yang paling benar. Di tengah perdebatan yang semakin panas, Bu Santi memberikan kritik agar setiap pendeta yang berdiskusi tidak merasa paling benar serta merendahkan aliran Kristen lainnya. Menurutnya, diskusi yang baik adalah diskusi yang saling menghargai dan berusaha mencari kebenaran, bukan sekadar memenangkan perdebatan. Yang menarik, Bu Santi juga menyampaikan rasa terima kasih dan kekagumannya kepada Bang Loding. Ia menilai Bang Loding telah memberikan ruang dialog yang sehat, terbuka, dan penuh rasa hormat sehingga setiap orang bisa menyampaikan pandangannya dengan baik. Seperti apa jalannya perdebatan ini? Mari kita simak sampai beres. Makanya tadi Pak Kingdo mengatakan Tuhan dan Tuhan itu sama. Silakan jelaskan Lukas 22:44 itu. Berarti sama dong pencipta dengan itu. Siapa Tuanku itu? Itu. Kalau dia mengatakan bahwa ini adalah nubuatan, ini adalah penggenapan, tidak salah. Berarti kalau kita kembali kepada nubuatan, Tuhan berfirman kepada Tuanku. Nubuatannya itu kan ada di Mazmur. Nah, Tuhan situ siapa dan Tuanku itu siapa? Tuhan itu adalah Elohim, Tuanku itu adalah Yesus. Berarti sudah dua. Nah, di sini blunder lagi. Kan? Itu Bang Lodi. Ya kan? Kepada Bapa Sang Pencipta. Itu yang benar. Berarti Bang Rodi setuju ada dua makna ya, setuju ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Bisa Iya. dua. Berarti kalau kita buat untuk mendapatkan arti Tuhan dan Tuhan itu sekarang kita kerucutkan sesuai konteks di situ, setuju nggak Bang Loding? Jadi kita putuskan maknanya sesuai konteksnya, sesuai di perikopnya, setuju nggak? Apa? Disela dulu Lukas berapa tadi? Lukas 22 ayat 4 Matius. ayat 2 atau Matius. ayat berapa? 22 ayat. Oh, Matius. Saya cari-cari di Lukas. Saya pikir-pikir mana ini Lukas? Oh ya, Matius. Matius 22 ayat berapa? Ayat Pokoknya nggak 14. cuma. Oke, baik. Sebelum teman-teman Ayat tambahkan, 2 atau ayat 4? Ya, oke, siap. Matius 22 ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Kingdom udah bisa, mungkin biar nggak lama. oke baik. Jadi Matius 22 ayat 44 ini Yesus mengutip ayat Mazmur 100 ayat 1 ya. Jadi di situ kan ada kata Tuhan dan Tuhan. Tuhan di sini, kata Tuhan di situ merujuk kepada Yahweh ya. Terus kata Tuhan di sini merujuk kepada Yesus ya. Jadi ini adalah satu nubuatan yang ditujukan kepada Yesus ya. Nubuatan bahwa Yesus ini adalah datang sebagai raja, sebagai penguasa, sebagai pemilik ya. Makanya dia disebut Kristus. Kata Kristus itu hanya disematkan kepada satu pribadi saja. Sejak Adam sampai sekarang pun tidak ada manusia yang lain yang disematkan kata Kristus. Kata Kristus itu hanya disematkan kepada Yesus ya. Dan kenapa dipakai kata Kristus? Karena banyak Yesus juga ada di Israel ya. Ada Yesus Barabas, ada Yesus yang lain. Sehingga ini juga yang menjadi pembeda supaya orang juga bisa tahu bahwa oh, kalau berbicara tentang Kristus itu berbicara tentang Yesus ya. Yesus Kristus, bukan Yesus yang lain. Jadi ini Bu Santi, lanjut dulu ya, saya izin pertanyaannya. beli rokok dulu. Keluar beli rokok. Lanjut dulu ya. Ya. Boleh. Ya lanjut Pak Ya, Kingdom. jadi saya menambahkan bahwa ya kata Tuhan di sini merujuk kepada Allah Bapa Sang Sumber Yahweh ya. Dan kata Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Tuhan yang disematkan kepada Yesus itu berbicara tentang penguasa atau pemilik sesuai dengan bahasa aslinya dari Yunani itu kurios. Ya itu aja dulu, nanti ditambahkan yang lain. Oke, ya, berarti kepada Yesus ya, Tuhan itu ya. Artinya Tuhan ya. Oke, iya.
Bang Jenriko udah bisa? Udah bisa respon? Belum ya? Eh, Jadi begini ya, ya bisa. Jadi eh, penjelasan singkat dan jelas tentang Matius 22 ayat 44. Ini dari tadi saya nggak connect. Nanti tadi dibilang baru saya connect ya. Oke, jadi ayat itu merujuk kepada yang dikatakan oleh Bang Kingdom ya, Mazmur 110 ayat 1. Yesus mengutip Mazmur ini ketika menjawab pertanyaan orang Farisi ya, tentang siapa Mesias itu. Yang kita baca di dalam Matius 22 ayat 41 sampai seterusnya 4 sampai 46. Dengan mengutip, ia menegaskan hubungan antara nubuat Daud dan identitas Mesias. Ya, makna kalimat Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, itu kan di dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk Tuhan dan Tuanku sama dengan itu disebut kurios kan, kurios. Ya, sehingga perbedaannya bergantung pada konteks. Di sini frasa itu menunjukkan bahwa sang penguasa atau YHWH ya, atau Tuhan, kita bisa sebut Tuhan, berbicara kepada orang yang oleh Daud dipanggil Tuanku, yaitu Mesias. Ya, yang penting secara teologis, jika Daud memanggil Mesias Tuanku, maka Mesias tidak sekadar keturunan Daud secara lemah atau anak David atau anak Daud, melainkan memiliki oposisi yang lebih tinggi. Daud sendiri mengakui otoritas atau kedudukan megah Mesias. Dan ini dipakai Yesus untuk menantang gagasan bahwa Mesias bukan hanyalah putra Daud biasa, begitu yang di sini. Jadi itu yang maksud saya. Jadi di sini dikatakan duduklah di sebelah kananku, artinya arti simbolis ya. Berdiri di sebelah kanan menunjukkan posisi kehormatan dan kuasa di hadapan Tuhan. Ya, ini ungkapan yang lazim dalam tradisi Ibrani. Yang itu yang saya pelajari ya. Jadi begitu itu disebut itu mengisyaratkan pengangkatan, penguasaan dan otoritas ilahi bagi pemanggil. Itu dalam konteks Kristen, hal ini dipakai sebagai klaim eksaltasis atau Mesias, bahwa Mesias akan diberi otoritas ilahi dan duduk di tempat kehormatan di hadapan Allah Bapa. Seperti itu dulu. Oke, berarti tafsiran yang Bang Jenriko tangkap, Tuhan itu artinya Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri, Yesus. Begitu ya, sesuai bahasa Ya. dari teks aslinya bahasa Yunani. Ya, Pak. Jadi Umumnya, iya. ya. Di Ya, umumnya perjanjian umat lama juga kan Kristen, disebut Tuhan. Ya, jadi tunggu saya. Perjanjian lama juga kan di Yeremia pasal 31 ayat 32 dikatakan Tuhan juga kan. Coba kita baca di Yeremia pasal 31 ayat 32. Ya, itu merujuk kepada bisa disebut Tuhan ya, tapi itu merujuk kepada Tuhan. Ya, Yeremia, coba kita baca Yeremia 31 ayat 32. Ya, dikatakan begini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan. Ya, di sini katakan sebut Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang di sini dikatakan merujuk kepada Tuhan, ya, Tuhan itu sama merujuk kepada ilahi. Cuman saya jadi bingung, Bang. Jadi bingung. Maksudnya gini loh. Kenapa tidak ada keseragaman menggunakan kata Tuhan saja atau Tuhan gitu? Jadi kadang ada pakai Tuhan, ada pakai Tuhan. Artinya kan kalau kita bahasa Indonesia gitu yang baku, ketika itu dibedakan, artinya kan kemungkinan makna itu pun ada penggeseran makna gitu. Ya kan? Harusnya Tuhan semua gitu loh. Kenapa setengah-setengah gitu? Ya jadi begini Kak Santi, sebenarnya penyematan nama Tuhan ya itu seperti kata Bang Loding tadi, ini mengenai apa ya? Karena ada penjabarannya tadi. Kalau kita sematkan kepada hewan, maka bisa jadi seperti kata bisa. Ini mengenai ilmu logisme dan silogisme sebenarnya penjelasan Bang Loding. Antara ilmu logisme dan silogisme. Jadi saya nggak mau masuk ke situ. Sebenarnya kalau kita menyematkan kata Tuhan, ini pun bisa kita sematkan kepada siapapun, termasuk kepada dewa-dewa. Kalau kita memenuhankan dewa-dewa, maka dia akan menjadi Tuhan bagi kita. Sama seperti
gimana ya saya katakan, seperti uang, seperti nafsu kita, kita bisa menuhankan nafsu kita. Maka dalam hal ini bukan berarti dia sang pencipta. Nah, tetapi ketika Yesus berbicara dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 ya, dia telah menjelaskan secara eksplisit mana Tuhan yang benar itu. Tuhan yang benar itu ya Bapa sendiri. Andai pun ada Allah-Allah lain, maka itu bukan Allah yang sesungguhnya seperti dewa-dewa, ya. Maka penyematan kata Tuhan kita sudah bisa pilih hal ini. Penyematan kata Tuhan dan kata Tuhan memang sebenarnya sama seperti bahasa Ibrani ya. Murid-murid pernah memanggil Yesus seperti dengan kata Adoni. Adoni dan Adonai itu dalam hal konteks yang berbeda loh kalau kita mau kaji. Adoni dan Adonai. Makanya Yesus sering dipanggil oleh murid sebagai Adoni, bukan Adonai. Karena Adonai itu disematkan kepada Tuhan Sang Pencipta. Tetapi kata Adoni itu disematkan kepada Yesus sebagai Tuhan. Oke. Berarti kalau gitu, kalau saya simpulkan Bang Ferry sama yang lain, Tuhan dan Tuhan itu hanya sebatas sinonim, persamaan makna. Bisa begitu? Secara rincinya gini, kalau secara rinci kalau kita mau mengatakan semua adalah Tuhan, mungkin itu tidak tepat. Karena kenapa? Tuhan adalah Tuhan dari segala Tuhan. Maka dari Tuhan-Tuhan ini, baik itu Tuhan Presiden, baik itu Tuhan Dewa-Dewa, maka yang mengatasi semua ini adalah Bapa sendiri sebagai Sang Pencipta. Jadinya agak beda berarti pemahaman Bang Ferry sama Bang Jenriko sama Pak Kingdom ya? Agak beda ya? Kalau tadi Bang Jenriko sama Pak Kingdom kan artinya itu persamaan kata saja, sinonim. Ya, jadi gini Kak Santi ya. Jadi kalau kita merujuk kepada kata Tuhan, Tuhan dan Tuhan, kata Tuhan itu kan merujuk kepada Yahweh sebagai pencipta. Ya, sebagai pencipta alam semesta, ya. Kata Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Itu merujuk kepada Dia akan datang itu sebagai raja. Karena Yesus itu adalah raja di atas segala raja dan Dia punya kerajaan. Karena Dia punya kerajaan, maka Dia digelar Mesias, Kristus atau Tuhan, ya. Kalau Yesus itu disematkan sebagai pencipta ketika Dia adalah Sang Firman. Nah, Sang Firman inilah Dia juga pencipta, Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 3 ya. Tetapi tujuan Yesus ini datang adalah untuk menjadi raja atas alam semesta dan juga atas surga. Karena ketika Yesus ini adalah gambaran daripada Adam kedua. Adam pertama ketika Tuhan ciptakan, Tuhan kan sudah memberi otoritas kepada Adam untuk menjadi Tuhan atas bumi. Maka itu Tuhan berkata, Yahweh berkata kepada Adam, berkuasalah atas bumi, beranak cuculah berkuasa atas laut, atas ikan-ikan di laut, segala sesuatu yang ada di bumi. Artinya dia menjadi penguasa atas bumi. Tetapi Adam pertama ini gagal menjalankan fungsinya sebagai penguasa, sehingga Yesus ini datang sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Bapa Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mengembalikan posisi yang telah hilang daripada Adam itu, Adam pertama. Jadi Adam, Yesus Adam kedua untuk menjadi raja atas bumi ini. Karena itu dia juga, Yesus ajarkan tentang doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi Yesus ini datang untuk menjadi raja. Karena itu kalau kita lihat lebih jauh nanti di kerajaan 1000 tahun itu ya, ketika Yesus datang, Dia akan menjadi raja pemimpin atas bumi ini selama kerajaan 1000 tahun itu. Nah, itu yang bisa saya tambahkan dikit. Terima kasih Bang Kingdom. Masih bingung, tapi nggak apa-apa. Nanti saya mau pelajarin lebih dalam lagi soal Tuhan sama Tuhan ini. Karena kan begini, kita kan mau membandingkan sama hasil penafsiran saudara Muslim. Kalau Tuhan itu artinya itu untuk manusia, murni manusia gitu kan. Nah, jadi
Itu yang mau kita yakinkan gitu loh. Ya kan? Nah, saya belum dapat tadi ininya, saya belum dapat poinnya gitu loh. Gini Kak Santi. Ya, saya tambahkan dikit lagi ya. Boleh, boleh. Kata Tuhan itu disematkan kepada Yesus karena dia itu sebagai raja di atas segala raja. Karena ketika Yesus datang itu kan segala sesuatu juga sudah diciptakan. Kalau kita mau kembalikan ke natur keilahian, baru Yesus disematkan sebagai Allah atau Tuhan pencipta. Karena segala sesuatu juga diciptakan oleh dia. Ya. Oke, silakan lanjut. Iya. Makanya dalam bahasa Indonesia kita sudah diarahkan untuk berbahasa Indonesia yang tepat, sama seperti di KBBI. Kalau kita mau merujuk pada KBBI, di sana kan jelas apa itu. Kalau kakak mau buka KBBI itu, nah, di sana Tuhan digambarkan sebagai apa? Tuhan digambarkan sebagai apa? Makanya kita dituntut ya untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ke situ arah kita. Tuhan sebagai lawan katanya kan hamba. Ya. Sebagai majikan. Kalau kita merujuk pada KBBI. Tuhan sebagai apa? Karena ada penjabarannya di bawah. Maka dia merujuk pada sebagai sang pencipta. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Iya. Ya, ini juga salah satu dilema yang nggak berkesudahan antara Tuhan dan Tuhan. Iya. Makanya katakan tadi dalam bahasa Ibraninya, murid-murid sering memanggil Yesus sebagai Adoni, bukan Adonai. Itu. Cuma nanti solusi satu-satunya kita harus sepakat itu maknanya sesuai konteks gitu. Karena kalau Bang Ferry bilang sesuai KBLI, Tuhan sama Tuhan itu berbeda maknanya. Iya, KBBI. Ya, KBLI. Ya. Iya, KBBI itu berbeda. Sudah dapat poinnya tadi Bu Santi? Masih muter. Belum. Coba, Bu Santi kan bisa bahasa Inggris, Bu. Kalau Tuhan bahasa Inggris apa, Bu? God. Kalau Tuhan, Lord. ya, Lord. kalau Tuhan apa? Ya, Tuhan itu bisa kayak Mister Loading gitu. Lord. Kan itu Tuhan. Lord, Iya. kan? Ya. Nah, sama atau tidak itu, Bu? Kalau Lord itu masih sama maknanya dengan Tuhan kalau di Bible, my Lord. Ya, Lord, Ya. masih sama. Tapi kalau Tuhan dalam bahasa Inggris ini juga banyak gitu. Tuhan itu kayak Mister, itu kan Tuhan. Temannya Mrs. Nyonya. Oke. Nah, Tuhan di sini kita ini lagi bahas Tuhan dalam makna apa gitu. Nah, ini yang menjadi dilema. Berarti kan harus lari ke konteks. Nah, Konteks kalau ceritanya. begitu, coba kita netralkan kita punya pemikiran. Tuhanku telah berfirman kepada Tuanku. Berarti ada berapa di situ? Ada dua. Ada dua. Yang mana pencipta langit dan bumi? Yang Tuhan. Berarti Tuhan bukan pencipta langit dan bumi, kan? Di konteksnya. Iya. Ya sudah. Selesai. Apalagi? Jangan paksakan bahwa dia punya firman datang begini, masuk ke sini, turun dari pohon, masuk ke sini. Bang Loading. Nah, Bang Loading. mulai, dia Makanya mulai. saya tadi kan sudah bilang ya. Jadi Tuhan itu merujuk kepada Yahweh ya, Sang Pencipta. Nah, Tuhan itu merujuk kepada Yesus Kristus sebagai penguasa raja, karena itu nubuatan ya. Karena Yesus itu datang sebagai raja di atas segala raja. Raja. Oke. Tadi Anda sudah sampaikan begini, Pak. Begini saja. Bang Ferry, original teks itu kalau Bible itu original teksnya itu bahasa apa? Kalau Injil itu terjemahannya original teksnya bahasa Yunani, Bang. Oke, bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu theos dan kurios. Kurios. Theos dan kurios sama apa beda? Beda, Bang. Beda. Oke, Jenriko, theos sama kurios sama apa beda?
Karena Abraham pun pernah dipanggil Kurios oleh istrinya Sarah. Coba Jendriko, buka mute Dinda, buka mute Dinda. Malu-malu kucing dia. Theos sama Kurios sama apa beda? Beda. Beda. Yang mana pencipta langit dan bumi? Theos apa Kurios? Sang pemilik alam semesta kan Theos. Dinda? Halo. Tunggu ya. Makanya mereka paling takut itu, saya punya jebakan Batman, aturlah kita biar santai-santai. Jangan biasa mereka Tunggu, begini tuh saya terkadang harus cari. kalau dia punya sistem itu, terkadang dia telepon dia punya HP sendiri. Jadi dia punya 2 HP kan, dia telepon sama ada telepon. Nanti saya jelaskan. Jadi Theos Saya tidak butuh penjelasan, saya dengan butuh jawaban. Allah atau Tuhan dalam Jawaban arti apa, ilahi Bu? ya. Dengar. Theos itu Allah atau Tuhan dalam arti ilahi ya. Kata ini merujuk kepada Allah sebagai pribadi ilahi atau kepada sifat ketuhanan ya. Kalau Kurios itu bisa disebut Tuhan atau Tuhan. Menjah ini biasa nih, dia kasih mati wifi ini kan, dia hostpot di HP ini kan. Biasa. Jadi dia punya cara turun itu saya sudah tahu itu begitu. Lucu. Ya tapi masalah Tuhan Janganlah sama Tuhan, suka saya mau framing masih Bang harus belajar lagi ya Bang Lodi. Lodi. Makasih udah kasih pertanyaan ini. Ini maksudnya lebih bagus kita kalau belum yakin dipelajarin dulu aja gitu. Bahkan ada loh Ya. kan hilangnya, saya berbeda caranya untuk turun. Nah, jadi Bu Santi, kalau kita mau pelajari Bu, karena makanya itu terkadang mereka mengatakan Islam 72 bidadari. Kalau kita mau kaji Bu, itu di dalam Bible itu ada 100 istri loh. Cuma dihapus itu. 100 istri dan ada ayat-ayat tambahan. Ada itu semua saya kaji tuh Bu, tapi nanti sesi berikut saya bongkar semua sama Ibu. Begitu ada. Di Alkitab 100 istri siapa? 100 istri. Jika kamu meninggalkan anak-anakmu, ladang-ladangmu, bapak ibumu, maka kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Oh iya. Nah, tapi di situ gunaya dihapus, istri dihapus. Tidak ada terjemahan istri. Iya. Mungkin itu di perjanjian lama memang banyak Bang Lodi. Beri apa? Nah itu. Itu mungkin untuk nantilah itu ya. Ini masalah. Mungkin Bu Santi punya ayat. Bu Santi punya ayat-ayat yang Bu Santi temukan 15 ayat itu. Boleh kasih kisi-kisi biar cuma satu, biar kita jadikan topik malam ini. Karena sama juga pendeta ini. Ujung-ujungnya cuma kerajaan saja yang dia bahas. Iya. Sebenarnya tadi saya mau baca cuman karena dikat sama Pak Pendeta Yunus jadi ini Silakan, ya, Ibu. jadi enggak. Ibu baca Cuman saja Ibu. Kita kupas itu satu saja. Ya, tapi saya nggak bilang punya saya sudah benar ya. Saya kan hasil membaca semua satu kitab Yohanes. Itu Ya, silakan. saya dapat ya. Mungkin poin-poinnya nanti bisa dijelaskan sama bapak-bapak semua apakah benar gitu. Itu ada dari Yohanes dari awal Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Penekanannya di situ bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, nanti ya mungkin sebelumnya udah pernah juga dibahas. Ibu Santi baca saja, nanti bisa kasih Pak Kingdom ini dia menjelaskan, Pak Pendeta Ferdi juga menjelaskan. Kalau saya bisa berkenan juga tidak apa-apa, boleh saya menjelaskan. Tetapi saya sangat berhati-hati karena itu kitab kalian saya sangat menghargai, kan? Jadi saya tidak terlalu, saya palingan lihat dari narasi biar kita menilai mana pendeta Abu Nawas dan mana pendeta sungguh-sungguh. Ya, karena kita ini Bang Loding merasa kita ini udah pintar, padahal mungkin kita ambil aja atau Iya, pakai bantuan chat GPT semua juga bisa kan. Tapi Bisa. kita harus tapi yang benar itu memang kita harus membaca lagi ternyata semuanya, harus membaca ulang gitu. Baru dapat ilhamnya. Nah,
di sini kan ternyata banyak hasil yang saya tangkap sesuai kemauan Bang Loding. Nah, kalau saya mengatakan ke Bang Kingdom yang saya buat ini pasti dibenarkan sama Bang Kingdom, pasti dibenarkan. Karena kan Pak Kingdom juga kan ini kan Tritunggal ya, Tritunggal kan, Pak Kingdom, benar nggak? Tritunggal ya Pak Kingdom? Iya, pasti dibenarkan. Nah, jadi dari Yohanes 5 ayat 17-18 di situ karena ada kata menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, apakah menyamakan sama dengan setara? Itu nanti bisa dijelaskan Bang Loding. Baru yang kedua Yohanes 8 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Gitu. Nah, ini juga mengatakan akulah dia, berarti poinnya. Lalu berikutnya saya dapat di Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggalkan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Lagi-lagi disebutkan akulah dia. Jadi saya ambil poin-poinnya aja yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Lalu ada lagi di Yohanes 8 ayat 58. Karena kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Begitu. Jadi ada lagi kata-kata, artinya gini, ini bahasa Indonesia yang masih gampang dicerna gitu, akulah dia. Nah, lalu berikutnya ada di Yohanes 9 ayat 35-37. Siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Lalu kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Nah, dia sebutkan dialah itu secara tidak langsung. Lalu ada lagi di Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi di sini orang Yahudi itu melempari batu ke Yesus karena Yesus mengatakan dirinya Allah gitu. Nah, baru di Yohanes 13 ayat 13 yang disebutkan Pak Kingdom tadi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu tadi yang dilema antara Tuhan dan Tuhan juga. Lalu Yohanes 14 ayat 8-9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Gitu, karena disebutkan tunjukkanlah gitu. Lalu Tuhan menjawab secara tidak langsung, mengapa kamu tidak mengenal saya sudah lama dengan kamu. Gitu. Nah, lalu Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa. Jadi selama ini Yesus itu waktu jadi manusia dia masih memakai kata kiasan untuk menunjukkan dia itu Tuhan. Nah, di Yohanes 16 ayat 30-31, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak pernah seorang pun bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus. Nah, di sini Yesus yang menjawab mereka. Percayakah kamu sekarang? Nah, artinya Yesus meyakinkan mereka gitu kalau Tuhan Yesus itu Tuhan gitu ya. Nah, Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, dan telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan poinnya, dia sudah ada. Yohanes 18 ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakan. Nah, Yesus itu selalu menjawab dengan kata-kata tidak langsung. Dia tidak mau mengatakan iya gitu. Ya, engkau sendiri mengatakan, artinya Yesus membenarkan begitu ya. Yohanes 20
ayat 28 sampai 29 sudah kita bahas tadi pernyataan Thomas yang mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, dan Yesus menjawab mana tadi? Kata Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berikutnya Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini menyambung ayat yang Yohanes 16 ayat 30 yang mengatakan sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Berarti yang mengetahui segala sesuatu itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan terakhir Yohanes 21 ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Di ayat 22, Yesus tidak menyangkal dipanggil Tuhan. Jika aku menghendaki, percakapan Petrus saat ini makan bersama gitu, jika aku menghendaki. Nah, ini yang saya tangkap makna Yesus mengatakan dirinya Tuhan secara tidak langsung, karena dia harus memakai kiasan dan akan memberitahukan secara langsung dirinya Tuhan ketika saat kebangkitannya. Begitu Bang Loding, makasih ini berkat Bang siap. Loding saya Silakan Bapak. saya mampu membaca. Ya. Bapak Pendeta Makasih, Ferry, silakan. Bapak Pendeta Ferry karena beliau berdata, Bapak Pendeta Kingdom sabar soalnya Bodrik belum datang jadi. Silakan. Mungkin kita mulai dari itu, akulah dia itu kan, karena banyak orang terjebak di situ. Iya, akulah dia Yohanes itu kan. berapa tadi, Bu? Yohanes berapa tadi? Akulah dia. Yang akulah dia, mungkin pakai yang Yohanes 8 ayat 24. 8 ayat 24. Karena akulah dia itu kan ada dua kan? Ya. Iya. Oke, silakan Pak Ferry. Iya. Jadi begini Kak Pariban, mungkin ada kata-kata akulah dia di situ ya. Saya singkat aja menjawabnya. Akulah dia itu kan mengenai penggenapan tentang Mesias yang pernah dijanjikan di kalangan Bani Israel pada saat itu. Maka catatan-catatannya bisa kita lihat di ayat sebelumnya mengenai catatan sang Mesias yang akan dijanji di tengah-tengah bangsa Israel. Itu ada di Yesaya. Beberapa para nabi pernah mencatatkan, bahkan Musa sendiri mencatat hal demikian. Nah, itu mengenai tentang kata atau kalimat akulah dia, itu menyatakan Mesias yang digenapi. Ya. Kalau kakak mau merujuk pada ayat Yesaya, saya singkat-singkat aja ya. Di Yesaya pasal 53 di sana kan ada tertera di sana tentang Mesias yang akan dijanji di kalangan internal bangsa Israel. Sang penyelamat ini, juru selamat yang dijanjikan ini. Maka setelah tergenapi, maka Yesus berkata, akulah dia yang pernah dijanji itu. Gitu loh Kak. Yesaya 53. Iya, coba kakak baca di Yesaya 53 tentang penggenapan. Yesaya pernah bernubuat demikian. Kalau tidak salah, Yesaya 53 ini pun kontroversi juga, Bang Ferry. Kenapa kontroversi? Sebagian kalau kekristenan mengatakan itu nubuatan kan, ya kan? Tapi bagi tradisi orang Yahudi, ini bukan untuk Yesus. Ini untuk bangsa Israel. Kalau nggak salah ya. Lah ya, Yesus kan orang Israel Kak. Ya, artinya kan bangsa Israel di situ kan belum menceritakan tentang Yesus di saat itu. Murni masih untuk bangsa Israel untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir gitu loh Bang Ferry. Oke. Tetapi kan di sana dikatakan akan ada seorang anak akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu. Seorang anak ini kan dia menyandang suatu gelar Mesias. Maka setelah tergenapi ketika murid-murid bertanya, siapakah engkau? Menurutmu siapakah aku ini?
Makanya Yesus menerangkan hal itu bahwa dia adalah Mesias yang pernah dijanji sebelumnya oleh para nabi. Baik itu dalam catatan Musa, baik itu dalam catatan Yesaya, baik itu dalam catatan Mikha, ya. Dia itu merupakan penggenapan yang pernah dijanji itu loh, Kak. Makanya akulah dia. Nah, sebagai contoh kalau kita mau ambil ketika Yesus membaca surat Yesaya di mana dia pernah membacakan salah satu dari ayat Yesaya, ya. Ketika dia menjabarkan bahwa mengenai tahun pembebasan bangsa Israel. Ketika waktu itu beberapa daripada ahli Taurat menunjuk dia untuk membacakan ayat itu. Maka Yesus berkata, setelah mendengar ini maka nats ini digenapi. Setelah membacakan ayat itu, orang-orang Yahudi pada saat itu yang belajar, yang beribadah di sinagoga, mereka merasa heran. Bukankah yang menggenapi ini adalah Mesias? Ya kan? Maka setelah mendengar itu, dia ditolak. Bahkan dia mau ditulak ke dalam jurang. Sehingga Yesus pun menerobos mereka dari tengah-tengah mereka. Gitu loh, Kak. Baik. Mungkin kita fokus yang ke Yohanesnya aja kali ya, Bang. Iya. Jadi Kak Santi, Oh ya, Bang Loding, silakan, Bang. apa begitu banyak ayat yang sudah Sister bacakan itu sudah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika ada kalimat akulah dia, itu penggenapan terhadap perkataan Tuhan kepada Musa ya di Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya beginilah, kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Di sini kalau kita merujuk kepada original teksnya, ego eimi ya. Makanya ketika Yesus datang itu, dia tidak terus terang untuk menyatakan dirinya kepada bangsa Israel siapa dia sesungguhnya. Dia menyembunyikan identitinya supaya apa? Supaya bukan dia yang menyatakan itu secara langsung, karena akan tiba saatnya. Tetapi dia juga mau ada pengakuan daripada bangsanya sendiri, umatnya sendiri, bahwa dia adalah Tuhan itu, dia adalah Ya, oke Pak Lodi, baca dulu itu. 4 ayat 36. Ini tentang hari penghakiman, di mana Yesus tidak mengetahuinya. Ini adalah kekurangan Yesus. Baca di dalam Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi Abang. hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu, dan anak pun, Yesus sendiri pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya, Abang. Tidak. Abang tidak tahu kalau sebentar. Abang tahu nggak kalau Yesus itu datang juga mengambil rupa sebagai manusia. Artinya di dalam kemanusiaannya, kita bicara tentang manusia, kemanusiaan selalu ada yang namanya keterbatasan, ya kan? Kalau manusia itu tahu segala sesuatu, tidak perlu ada Tuhan lagi. Nah, di sini Yesus mau menunjukkan bahwa dia juga menempatkan dirinya sebagai manusia. Jadi secara manusia dia tidak tahu. Tetapi secara keilahian dia tahu apa enggak? Keilahian dia tahu apa enggak? Sebentar. Di situ. Dia sedang tidak berbohong. Lalu dia menyatakan bahwa hari penghakiman itu tak seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat sendiri yang diberi kuasa. Bahkan dia sendiri pun diberi kuasa. Tidak tahu, tidak mengetahui hal itu. Hanya saja. Gitu loh. Oke. Saya tanya Anda, Ferry. Saya tanya Anda, Abang. Yang bisa mengetahui hati dan pikiran itu siapa? Saya nggak tahu harus bagaimana lagi menjelaskan sama gimana yang bisa sebentar. Yang bisa mengetahui hati dan pikiran manusia itu siapa? Yang bisa mengetahui hati dan pikiran manusia itu siapa? Apakah manusia bisa tahu hati dan pikiran manusia? Apa yang lebih besar daripada dia? Kalau memang dia sendiri. Jangan ke sana dulu, jangan ke sana. Jangan kita berpolemik. Saya tanya Anda jujur, ya, jujurly. Yang bisa mengetahui hati dan pikiran manusia itu siapa? Bapak kemana-mana topik Bapak. Jangan enggak. Kan kamu bilang Yesus tidak tahu. Yesus jujur loh bahwa dia tidak tahu apa-apa. Oke, saya tanya Anda. Iya,
Saya tanya Anda, ini juga berbicara tentang Yesus sebagai manusianya ya. Yang bisa mengetahui hati dan pikiran manusia itu siapa? Bapak sendiri lah yang bahas itu, Pak. Itu perasaan Bapak. Coba tolong jawab saja jujur, Li. Yang bisa tahu hati dan pikiran manusia itu siapa? Aduh. Jawab aja Bang Ferry, dijawab aja. Jawab coba. aja. Coba. Ya oke, yang bisa tahu isi hati adalah Tuhan. Yang bisa tahu hati dan pikiran manusia itu Tuhan. Ketika Yesus berkata bahwa dia tahu hati dan pikirannya orang-orang ahli Farisi, ahli Taurat dan ahli Farisi, apakah Yesus sedang berbicara di dalam ketuhanannya dia? Apakah dia sebagai Tuhan saat itu? Ketika dia berkata, aku, sebentar, ini kita komparasi ya. Ketika Anda berkata bahwa Yesus katakan bahwa dia tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Sebagai anak manusia dia tidak tahu. Oke, baik. Kita juga melihat ayat ketika Yesus katakan bahwa dia mengetahui hati dan pikiran manusia. Saat Yesus berbicara itu sebagai apa di situ? Tahu pikiran manusia dan ahli Farisi, orang-orang Taurat pada saat itu, karena dia memang sudah berkuasa dan kuasa ini dia dapatkan dari Bapa, kan begitu. Maka di sini pernah Yesus berkata sendiri ya, pernah jujur, dia pun tidak mengetahui hari penghakiman itu kapan tiba. Gitu loh, Pak. Jadi kita mau gini. Jadi gini, Kita secara mau konteks, Abang, secara konteks ya, kita mau memahaminya seperti ini ya. Yesus sedang mau mengajarkan kepada murid-muridnya ya, kepada kita umat manusia ya, bahwa kalau sebagai manusia itu punya keterbatasan dan tidak tahu apa-apa. Jangan sebagai manusia kita masuk tahu, bisa mengetahui segala sesuatu ya. Sebenarnya dari ayat yang Yesus katakan bahwa dia mengetahui hati dan pikiran saja, kita sudah bisa tahu bahwa menjadi Tuhan itu salah satu kriteria menjadi Tuhan adalah bisa mengetahui hati dan pikiran manusia. Oke, Yang menjadi kriteria Tuhan adalah bisa mengampuni dosa, mengutus malaikat, mengutus rasul, mengutus nabi. Iya, Pak. Saya tahu Yesus sudah berkuasa. Oke, bentar. Baik, saya tanya Anda, yang bisa mengutus rasul dan nabi dan malaikat itu siapa? Yang bisa mengutus malaikat itu siapa? Katakan Yesus. Bahkan untuk mengetahui hari penghakiman, Yesus pun tidak diberi kuasa untuk mengetahui. Hanya Bapa sendiri yang mengetahui. Artinya Yesus ini pun masih terbatas loh, Pak. Makanya saya bilang, Abang, Bapak. Yesus sedang menunjukkan ya, di dalam hal-hal kemanusiaan. Kalau Yesus itu ya, dalam kemanusiaannya ya, kalau dia berbicara bahwa dia tahu segala sesuatu, dia nggak perlu datang sebagai manusia. Makanya Filipi 2 ayat 6, dalam rupa Allah, ia telah mengosongkan dirinya, ya. Dia mengambil rupa manusia. Makanya kita harus tahu, sebagai manusia ada keterbatasan. Adam juga rupa Allah, Pak. Kita ini juga rupa Allah. Ketika Tuhan menciptakan Adam, dia rupa Allah itu sendiri. Mari kita menciptakan manusia yang segambar, yang serupa dengan kita, gitu loh, Pak. Adam juga merupakan gambar dari Tuhan. Kita juga merupakan gambar dari Tuhan. Apa gambar-gambar Tuhan? Apa rupa gambar Tuhan yang ada pada diri kita? Bagus. Anda berkata bahwa kita adalah rupa Tuhan ya, tetapi kita manusia. Saya tanya, apakah kita manusia ini maha tahu? Tuhan ya. begitu. Apakah kita manusia ini maha sempurna, maha tahu? Ya tidak. Nah, makanya Yesus datang itu mengambil rupa manusia. Dia segala sesuatu proses kemanusiaan itu dia harus alami. Termasuk kadang dia tidak tahu, ya. Dia bisa BAB, dia bisa makan, dia ngantuk, tidur, capek, lelah. Semua proses kemanusiaan itu memang dia harus lewati. Karena dia mengambil rupa manusia itu. Kalau dia tidak mengambil rupa manusia, kalau dia tidak mengambil rupa manusia dan dia datang sebagai Tuhan, manusia hancur semua dunia. Hancur semua dunia. Itu sudah Allah itu bagaikan api yang menghanguskan. Kalau dia datang sebagai Pak Kingdom, ya, sudah dapat poinnya Pak Kingdom, sudah dapat. Ya, artinya di sini juga Pak Kingdom menyetujui statement-statement yang saya buat tadi gitu. Nah, mungkin saya kembalikan dulu ke Bang Loding karena saya harus mundur dulu jamnya
sudah mau istirahat, tapi Kita tetap juga nanti ada. sudah istirahat. Iya, kita juga mau rungkat. Tapi Bu, saya mau tanya, Ibu sudah baca satu perikop itu dari dua, itu kan cuma 9 ayat kan? Sudah baca satu perikop? Oh, bukan satu perikop, satu kitab Yohanes. Makanya saya Bukan Yohanes. dari Yohanes 8 nomor 21 itu kan dia punya apa? Dia punya perikopnya itu kan Yesus bukan dari dunia ini kan? Oh, untuk yang dibilang tadi, yang saya Akulah dia. ambil satu contoh tadi ya. Ya, oke. Perikopnya Yesus terang dunia. Iya, berarti beda ya dengan sini. Di sini Yesus bukan dari dunia ini. Maaf, Bang Loding. Yang ayat 21 ya? 21 Iya, ya? 21 coba. Coba baca. Oh, Yesus bukan dari dunia ini. Iya, Yesus bukan dari. Itu Ibu sudah baca satu perikop yang 9 ayat itu? Belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Iya, 9 sampai 30. Ya, 9 sampai saja. 30. Ibu sudah baca itu? Ya, sudah baca. Tapi saya nggak ingat semua ya, cuman sudah baca secara, apa bilangnya, secara cepat aja. Coba Ibu baca 26 saja. Sampai 28. Oke, kalau sebelum bisa. baca, Sabar Pak. Kita dengar Ibu baca, sabar dulu. Ya. Saya baca ya. 26 Yohanes sampai 8 ayat 26 sampai 28. Banyak Ya. yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar dari Dia, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Sampai berapa, Bang Loding? 28. 28 ya. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ada berapa entitas, Bu? Ya. Ada berapa entitas? Kalau yang di 28 ada 2. Ya sudah, silakan. Ada Ya. 2. Silakan Ibu berpikir sendiri mana yang Tuhan, mana utusan Tuhan. Jadi akulah Dia itu merujuk kepada Mesias. Sebagaimana dijanjikan tadi. Karena ada di ayat lain, maka orang-orang Yahudi bertanya kepada Dia, apakah kamu Mesias? Maka Yesus menjawab, akulah Dia. Ya. Nanti Ibu pelajari. Nanti, makanya saya bilang Bang Loding, nanti mungkin kita bisa catat, maksudnya untuk yang dibahas berikutnya, tetap judulnya Oten Bingung dengan Bible. Maksudnya gini, mengapa Yesus itu harus jadi sosok manusia gitu? Karena nanti Oke. jawabannya, iya, Mantap. karena jawabannya kan semua kan merujuk yang dikumpulkan Bang Loding sebagai utusan. Jadi ketika dia manusia, dia harus berbicara sebagai utusan. Nah, yang harus dipelajari sama khususnya pendeta-pendeta kayak Pak Kingdom atau sama yang Pak Kingdom memang pendeta ya? Pendeta ya? Pendeta PDF. PDF. Iya. Apa itu PDF? Apa itu PDF? Membantu kalau pendeta asli sakit. Oh, masih pembantu. Dia bilang sendiri, tanya Bu. Saya tidak ngarang, dia bilang sendiri Bu. Dia bilang bukan saya. Itu. GBI ya. Jadi kalau di dalam kependetaan ya, struktur kependetaan di dalam GBI secara organisasi itu ada PDT, ada PDM, ada PDP ya. Ketika menjadi PDP itu pendeta penuh, artinya dia memiliki jemaatnya sendiri ya. Nah, kalau saya pendeta pembantu, artinya membantu gembala senior ya, gitu ya. Oke, baik. Dan gini ya, gini Kak Santi, sebelum Kak Santi juga turun, saya hanya mau pastikan, apakah Kak Santi sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Iya, sampai hari ini masih percaya. Cuman kan masalah saya gini, Pak Kingdom. Saya itu masih bingung menjelaskan
ketuhanan Yesus karena apa? Faktor terlalu banyaknya denom, terlalu banyaknya pemahaman umat Kristen tentang Yesus. Jadi saya terkontaminasi gitu, dan saya kan juga manusia biasa. Ketika ada satu oknum yang mempengaruhi saya, ya saya juga jadi bingung tentang ketuhanan Yesus yang bermacam-macam. Ya kan? Jadi harus diluruskan Pak Kingdom ya. Saya bingung menjelaskan. Gitu, bingung menjelaskan. Ya, Makanya saya harus jadi belajar lagi. baik. Jadi gini, sister. Sebenarnya kan Kristen itu dari awal itu kan hanya satu saja, ya. Hanya satu saja Kristen, tidak ada denom apa-apa, ya. Karena disebut pengikut Kristus. Namun kalau kita melihat sekarang kenapa begitu banyak denom, ya. Inilah, karena itulah yang namanya kebenaran, sehingga semua orang berebut untuk masuk ke dalamnya, ya. Kata Yesus seperti itu. Nah, tidak bisa dipungkiri, sister, bahwa sekarang Kristen pun itu sudah dijadikan komoditi politik dan juga bisnis, ya. Jadi banyak orang juga yang melayani bukan karena panggilan, tetapi karena berdasarkan bisnis. Oh, banyak sekali orang Kristen kaya-kaya, ya sudah bangun gereja bisa dapat duit. Itu tidak bisa dipungkiri, ya. Makanya itu, sister, kita harus back to Bible. Kita harus melihat kebenaran yang sejati. Jadi melihat kalau ada denom-denom yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan, tidak mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah datang sebagai manusia. Kan ada yang berkata, oh Yesus itu Tuhan, dia bukan manusia. Alkitab sudah mengatakan bahwa itulah penyesat itu, ya. Kalau kita memahami konsep Tritunggal, memang tidak tertulis secara letter lex di dalam Alkitab bahwa Allah Tritunggal, tidak ada. Tetapi ada ayat Alkitab berkata gini, kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu, kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Kenapa bapak-bapak gereja itu mengambil satu kesimpulan tentang konsep Tritunggal? Karena memang sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, itu sudah merujuk kepada tiga pribadi, Allah Bapa Sang Sumber, itu juga berbicara tentang firman dan juga berbicara tentang Roh Kudus. Jadi kalau saya pribadi juga percaya Allah Tritunggal, karena memang ada dasar kebenarannya di sana. Nah, inilah yang harus kita hati-hati, sister, ya, karena banyak penyesat-penyesat akan datang. Oke. Setuju Pak Kingdom. Jadi Bapak mewakili pendeta, saya juga termasuk yang kritis kepada pendeta oknum ya. Jadi begini, kalau Pak Pendeta mengatakan ini ada unsur politik dan bisnis, ya, tentang pecahnya soal makna ketuhanan itu dalam Yesus, ya kita harus berbesar hati juga. Harusnya itu kena juga ke agama lain gitu. Contoh agama Islam, walaupun dengan juga mungkin dipengaruhi politik sama bisnis, tapi mereka kan udah fix dengan makna Tuhan gitu. Jadi di sini saya bukan merendahkan tentang makna Tuhan di Kristen. Ya harusnya mereka juga kena gitu, tapi kan mereka sudah selesai dengan itu walaupun ada gonjangan politik. Nah, kita kan gampang sekali pecahnya gitu tentang pemahaman Yesus. Jadi gini, hanya dengan merubah kata Yesus menjadi Yesua misalnya, harus ganti gitu, harus ganti Alkitab. Padahal harusnya itu kan nggak ngaruh, satu Kristen aja gitu kan. Nanti cuman beda satu aja gitu, satu elemen gitu. Harus lagi pecah gitu. Jadi itu bahaya sebenarnya di kekristenan, Pak Kingdom. Kita itu bakal hilang pelan-pelan karena kita dicerai-beraikan. Itu kita akan hilang pelan-pelan gitu. Jadi kita sebenarnya untuk memperbaiki internal kita, dalam kita akan pelaku-pelakunya, oknumnya. Jadi saya di sini tidak pernah sedikit pun menghujat ajaran Yesus. Terus saya sangat meneladani. Tapi apa yang saya lihat, terlalu gampang kita memecah-mecahkan ajaran Kristen. Hanya gara-gara masalah sepele. Hanya gara-gara hal yang tidak menjadi prioritas, kita jadi membentuk lagi aliran baru. Itu masukan buat Bapak Kingdom kalau memang benar mewakili pendeta, ya, untuk duduk lagi bersama-sama gitu. Itu dari hati saya, Pak Kingdom. Jadi saya bukan merendahkan agama Kristen di sini, tapi saya mau gitu duduk juga
atas masalah yang kita hadapi. Jadi jangan pernah kita mengatakan dia yang salah, saya yang benar. Belum tentu juga kita yang benar, Pak Kingdom, belum tentu. Tapi ketika ada perpecahan, itu masalah kita sebagai umat Kristen, masalah kita semua. Tidak ada yang benar, tidak ada jaminan punya kita yang benar, tidak ada. Kemungkinan benar jatuhnya kosong, yang ada kemungkinan salah kita semuanya. Itu adalah PR kita. Gitu Pak Kingdom. Mungkin itu aja. Maaf, mungkin sudah terlalu larut. Ya, saya sepakat dengan Semoga diskusi ini bermanfaat. Bang Loding, makasih banget. Saya selalu ucapin makasih buat Bang Loding yang selalu ngasih saya ruang ketika saya masuk ke komalnya Bang Loding, saya selalu dikasih ruang. Sekali lagi, makasih Bang Loding, selalu diberkahi. Bang Loding orang baik. Amin. Saya sangat kagum sama Bang Loding. Ya, Sangat terima gitu ya. Ya, itu saja. Iya, sister. Saya juga sepakat dengan sister ya tentang kekristenan, dan saya juga sepakat dengan Abang Loding, walaupun kadang-kadang dia ngomongnya ya sedikit arah-arah menyinggung saya, tapi saya tetap I love you Bang Loding. Dia menjadi teman sahabat yang terbaik, ya. Saya tidak pernah menyimpan. Silakan, Pak Saya tidak Ferry, pernah saya menyimpan di hati. Saya Ya. juga mengasihi Abang Ferry. Saya juga mengasihi netizen-netizen yang ada, walaupun kadang-kadang typingnya sedikitnya itu, tapi no problem Sudah, for nggak me usah ya. singgung, sudah panjang lagi. Oke. Ya, makasih Bang Ferry, makasih walaupun kita berbeda untuk saat ini, tapi kita tetap bersaudara. Amin. Terus ya Bang Ferry juga orang yang sangat beretitude bagus. Saya belajar juga dari Bang Ferry. Balik buat kita. Ya, dan buat para netizen, saya juga percaya saya tidak akan bisa menyenangkan kalian semua, tidak akan bisa. Akan selalu ada pro dan kontra. Tapi mari belajar kita menghargai pendapat orang selama tidak menghujat. Jadi kita Ya. juga belajar sama-sama menghargai perbedaan pendapat, ya, menghargai juga tentang keyakinan masing-masing. Itu namanya kita sudah dewasa dalam memahami Tuhan gitu. Saya bukan orang yang hebat, saya pendosa dan saya yang punya banyak aib. Jadi tidak perlu mencari aib saya. Aib saya sudah banyak. Tapi Tuhan kasih saya ruang untuk berbicara di sini, mungkin mewakili orang-orang yang dari rendah, dari kelas rendah. Saya mewakili yang terpojok, yang terkecilkan. Karena saya bagian dari mereka. Gitu. Makasih Bang Loding sekali lagi. Oke, siap. Saya pamit. Saya Oke. pamit. Makasih semuanya. Selamat Ya. selamat malam. Assalamualaikum buat semua. Tuhan berkati. Ya. Pak Kingdom, saya mau tanya sama Pak Kingdom bentar. Buka mute Pak Kingdom, bentar saja. Saya tanya sama Pak Kingdom. Pak Oke. Kingdom, ini singkat. Iya, sabar, saya tanya dulu sebentar Pak Kingdom. Pak Kingdom, kalau kita sekolah terus kita dapat nilai merah, itu tanda kita apa Pak Kingdom? Iya, harus belajar supaya meningkatkan Oke, nilai baik. kita. Baik. Di dalam Bible perkataan siapa warna merah? Perkataan Yesus terus. Ya sudah, harus belajar lagi. Ya. Jadi Ya, ya. itu sentun saya. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Oke, Abang. Thank you berat juga ya, bahwa gini Bang. Sedikit ngobrol ya. Panjang lagi ya. Saya senang sama Abang karena ya walaupun kadang-kadang bahasanya, tapi saya menganggap itu sesuatu penghiburan ya. Itu bagian dari ya intermezzo penghiburan. Ya, saya kalau lihat ada beberapa komal yang begitu brutal menghujat, ya saya juga sedih ya, bahwa kenapa kita nih sebagai orang Indonesia yang punya adab, tapi kok hanya karena perbedaan kita suka menjustify, suka memaki-maki. Masalah perbedaan itu hal biasa ya. Tetapi yang terpenting adalah kasih kita satu sama yang lain. Oke, Tuhan Yesus memberkati Abang. Ya, berarti Saya juga mau berikan nonton gelar bola dulu. sama Pak Kingdom boleh? RNG ya. Pokoknya malam ini Pak Kingdom saya berikan gelar RNG. Raja Ngarang. Oke, makasih Pak Kingdom. Siap, terima Oke. kasih. Ya, Oke, bye-bye. Tuhan berkati. Ya. Ini bola, siapa juara dunianya? Kenapa? Bola sebentar siapa yang menang, siapa yang menang?
Bola, bola. Apa? Anak FIFA. Anak FIFA. Anak FIFA. Oke, Tuhan berkati abang. Tuhan berkati keluarga semua. Oke, netizen, Tuhan berkati semua ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberi gift kepada kami semua yang ada di atas. Tuhan memberkati semua. Oke. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, itulah yang bisa saya berikan malam ini buat kalian semua. Ya, apabila ada kekurangan, apabila masih ada kekurangan, tolong dimaklumi karena saya ini masih baru berapologet, saya masih belajar-belajar ya. Bantu dukung saya, bantu doakan saya, bantu bimbing saya, bantu nasihatkan saya ya. Dan buat teman-teman semua yang sudah berikan usulan sama saya di DM, alhamdulillah sudah saya tunaikan semua. Karena komal ini bukan komal milik kita, bukan komal milik saya, tetapi komal milik kita semua. Oke teman-teman, semangat terus, jangan bosan-bosan menikmati ya, jangan bosan-bosan mendengar narasi saya. Dan ingat teman-teman, saya manusia biasa, bukan 100% Tuhan, 100% manusia, bukan. Saya utuh manusia biasa ya. Jadi tolong dibimbing saya, diarahkan saya, dinasihati saya. Ya, karena saya tidak tahu kekhilafan apa yang saya akan menghadapi ke depan. Ya teman-temannya, jadi saya butuh dukungan dari kalian, doa dari kalian. Ya teman-teman, dan poin yang terutama teman-teman, Bang Jenriko, orang-orang yang berdiskusi di komal kita ini teman-teman, ketika kita sholat kita doakan mereka teman-teman. Karena Rasulullah itu siang Rasulullah dengan para sahabat itu siang mereka seperti singa yang paling kokoh di padang pasir, tetapi malamnya mereka bagaikan anak bayi yang menangis-nangis, merengke-rengke, minta agar hidayah turun kepada orang yang mereka jumpai. Dan harus itu yang kita lakukan, teman. Ingat, senjata orang beriman adalah doa, ya. Dan sebaik-baiknya doa adalah orang yang sedang berdoa dalam bersujud. Oke teman-temannya, semangat selalu. Saya mendoakan kalian semua, semoga urusan kalian, kesusahan kalian, keinginan kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang menghidupkan orang mati dan mematikan orang yang hidup. Kita tidak hidup namun dihidupkan, dan kita tidak mati namun dimatikan. Kita tidak bertemu namun dipertemukan oleh Allah. Sebentar nanti kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu mutlak datang dari diri saya sendiri, dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, karena saya masih belajar-belajar menyampaikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Unjur makola wala tanjun mankola. Lihatlah apa yang ia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke teman-teman, akhir kata daripada saya selalu buat kalian semua, kita ketemu lagi nanti sebentar subuh atau habis sholat asar. Tetapi yang istiqomahnya itu habis sholat maghrib, habis sholat isya. Dan buat teman-teman semua, insya Allah yang di Jakarta, saya posisi sekarang masih di Gorontalo. Tanggal 18 baru saya tiba di Jakarta. Insya Allah yang di Jakarta, kalau kita mau ngopi nanti kita ngopi-ngopi barengnya teman-temannya. Oke teman-teman semua, dan jangan lupa doakan saya, support saya, dukung saya dengan safari. Saya sudah membuktikan kepada kalian semua bahwa saya akan mendatangi orang-orang yang di mayoritas mereka ternyata dengan sendiri mereka sudah mengakui bahwa mereka yang tidak mau bertemu dengan saya dengan alasan kerjalah, beginilah ya. Intinya kita sudah datangi sama mereka. Bahkan saya sampai bilang saya pakai mobil datang ke rumah kalian gitu, dengan maksud tujuan hanya pengen menyampaikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala face to face. Nah, nanti di Jakarta ini nanti kita bertemu dengan Bang Kiko, dengan Pendeta Ferdi, dengan Bang Bruce ya. Ada 3 orang yang saya mau ketemu. Kita lihat ke depannya nanti bagaimana teman-temannya. Dan doakan saya ya, saya butuh doa dari kalian teman-temannya. Semoga safari saya Allah mudahkan. Oke? Ya, biar tidak lalai majelis ini, biar tidak lalai diskusi kita ini, biar tidak lalai live kita ini, dan bisa menjadi asbab hidayah buat orang yang mendengar, orang yang menonton. Maka mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Sobat Muslim, itulah jalannya perdebatan pada video kali ini. Dari diskusi tersebut kita bisa melihat bahwa perbedaan penjelasan tentang Yesus masih menjadi pembahasan yang terus diperdebatkan. Bahkan di antara tokoh yang sama-sama beragama Kristen pun bisa muncul perbedaan pandangan yang cukup tajam. Yang patut diapresiasi adalah bagaimana diskusi tetap memberi ruang untuk saling menyampaikan pendapat,
Bu Santi pun mengakui bahwa Bang Loding mampu membangun suasana dialog yang sehat sehingga perdebatan tidak hanya menjadi ajang saling menyalahkan, tetapi juga kesempatan untuk saling memahami. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, membagikan video ini kepada orang lain agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Ingat ya sobat, jangan sampai murtad.